Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video pembelajaran di Sapa Psikologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai usia lanjut berhasil pada mata kuliah psikogerontologi. Pengertian usia lanjut berhasil, istilah usia lanjut berhasil yang dalam bahasa Inggris disebut successful aging atau optimal aging selalu dibicarakan bila membicarakan perihal usia lanjut. Banyak kriteria yang diusulkan untuk bisa dikatakan sebagai usia lanjut berhasil dari berbagai sudut pandang, seperti misalnya fungsi jantung, kemampuan kognitif, kesehatan mental yang semuanya tersemen dari kondisi akhir usia lanjut. Ada yang menyebutkan juga kriteria itu dari produktivitas, kondisi ekonomi yang memiliki arti penting bagi kondisi kesehatannya. Selain itu, ada yang melihat dari panjangnya umur sebagai tanda kesehatan fisik dan mental seseorang. Pada umumnya, setiap orang menginginkan umur panjang. Setiap ulang tahun, berdoa yang dipanjatkan juga menyebutkan semoga umur panjang. Bagi usia lanjut yang diperlukan tidak sekedar hanya berumur panjang, tetapi panjang dalam kondisi sehat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara mandiri, tetap berguna, dan memberikan manfaat bagi keluarga dan kehidupan sosialnya. Active life expectancy, ya ini adalah suatu harapan hidup. Nah, banyak faktor yang memberikan kontribusi pada umur seseorang. Jenis kelamin dan ras memiliki kontribusi pada umur panjang seseorang. Biasanya, dari hasil penelitian yang telah saya temukan, wanita umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Ada 3 prediktor atau faktor yang baik untuk menjadi seorang berumur panjang, yaitu yang pertama adalah mobilitas fisik. Maksudnya, orang yang aktif cenderung berumur panjang, gitu ya. Dari hasil penelitian ini, keaktifannya yaitu seperti menerapkan pola hidup yang sehat dengan berolahraga rutin sejak dini, gitu ya, sehingga bisa menjaga fisiknya, tidak mudah sakit dan otot-ototnya tetap terjaga kekuatannya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih panjang umurnya daripada yang pendidikannya lebih rendah. Dan yang ketiga adalah aktivitas. Orang yang aktif bekerja lebih panjang umurnya daripada orang yang menganggur ataupun hanya pensiunan tanpa kegiatan. Nah, pada ketiga prediktor ini juga ada yang namanya pekerja profesional ya, masuk ke kategori aktivitas itu ya. Orang-orang dengan pekerjaan yang membutuhkan akal atau keterampilan lainnya itu biasanya lebih berumur panjang daripada orang-orang yang bekerja menggunakan ototnya saja. Seperti misalnya ada kuli atau jasa yang lainnya, itu karena kondisi fisiknya yang sudah terlalu capek, terlalu terkuras tenaganya sehingga rentan sakit dan bisa mengakibatkan umurnya lebih pendek. Faktor yang mempengaruhi
usia lanjut berhasil, menurut penelitian yang dilakukan oleh Phelan tahun 2002, ia menyimpulkan suatu pendapat yang menarik yang dinyatakan dengan kalimat usia lanjut penuh kenikmatan jika Anda tahu bagaimana memanfaatkannya. Pernyataan Phelan ini diyakini kebenarannya menggembirakan bagi usia lanjut manapun. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua usia lanjut tahu bagaimana dapat melaksanakannya atau memanfaatkan kehidupannya itu. Nah, kemudian dia membaginya lagi, menyimpulkan tentang berbagai cara untuk menuju lanjut usia yang berhasil gitu ya. Yaitu caranya, yang pertama adalah optimisme. Optimis terhadap perasaan efikasi diri dalam meningkatkan kesehatan dan fungsi fisiknya. Kemudian optimis secara selektif dengan kompensasi untuk membangun keterbatasan energi fisik dan sumber kognitif sebesar-besarnya. Artinya dia apapun yang dia lakukan tetap optimis, berpikirnya positif untuk kedepannya dia bisa bertahan hidup lebih lama, gitu ya. Nah, optimisme dia harus didukung dengan yang kedua, penguatan konsep diri. Karena penguatan konsep diri dapat meningkatkan penerimaan diri, gitu ya. Dengan kondisi dirinya saat ini itu seperti apa dapat diterima dan dapat meningkatkan pencapaian harapan. Kemudian yang ketiga, memperkuat pengertian emosional dan spiritual. Memperkuat pengertian emosional dan pengaturan emosinya terhadap dirinya sendiri yang mendukung makna dan menghadirkan ikatan sosial dengan lingkungannya. Kemudian penguatan perasaan spiritual dan keyakinan yang matang. Harapannya akan kematian dengan ketenangan dan kesabaran. Nah, untuk yang bagian spiritual ini, jika Anda Muslim, ya berarti dengan perkuat lagi belajar tentang agamanya, gitu ya. Mumpung waktunya masih ada, carilah guru ataupun ustadz yang benar, gitu ya. Datangilah mereka, ikutilah kajian atau majelis taklimnya. Juga bisa dengan cara membaca buku ataupun membaca terjemahan Al-Quran dan sebagainya. Jika Anda beragama lain, ya ikutilah aturan agama dan pembelajaran agama di agama kalian masing-masing. Bagaimana kepuasan hidup dan kebahagiaan? Bagaimana dengan kondisi kepribadian usia lanjut, berkembang, stabil, ataukah bahkan menurun? Apakah kepribadian sepanjang rentan kehidupan itu berhubungan tiada terputus atau tidak berhubungan satu sama lain, gitu ya? Continuity dan discontinuity. Untuk menggambarkan dimensi perubahan kepribadian seseorang sepanjang hidupnya, dari penelitian yang saya temukan menggolongkan ke dalam continuity dan discontinuity, gitu ya. Mohon maaf ada ketepolan di poin 1 ya. Menjaga diri dari kemungkinan kecelakaan di rumah. Selain lingkungan sosial, lingkungan fisik seperti lingkungan di rumah juga perlu mendapat perhatian. Sering terdengar adanya kecelakaan yang dialami usia lanjut di rumah yang berakibat fatal. Sebagian besar berupa jatuh atau roboh.
baik di dalam rumah, khususnya di kamar mandi atau di luar rumah. Oleh karenanya, perlu ada pengamanan untuk mencegah kecelakaan di rumah, mengingat sebagian besar waktunya usia lanjut ini adalah di rumah. Upaya pencegahan lebih ditujukan kepada para usia lanjut agar efektif menjaga dirinya, berupaya untuk bebas dari berbagai kemungkinan untuk mengalami kecelakaan atau jatuh. Hal ini dimaksudkan bahwasanya usia lanjut diharapkan tetap aktif di rumah, namun perlu hati-hati dan waspada. Nah, teman-teman, kecenderungan jatuh pada usia lanjut itu dikarenakan karena lemahnya otot, urat, dan menurunnya keseimbangan diri. Seperti halnya kembali lagi ke masa bayi yang sedang belajar berjalan. Gitu ya, hampir sama dengan bayi yang sedang belajar berjalan untuk kemampuan otot dan keseimbangan tubuhnya. Banyak kejadian kecelakaan di rumah yang berakibat fatal bagi usia lanjut. Patah tulang atau cedera lainnya sering diderita oleh usia lanjut ketika mereka jatuh atau roboh. Bahkan bisa menyebabkan kematian gitu ya. Jadi rekan-rekan yang punya orang tua yang sudah sepuh atau lingkungan sekitar yang ada orang tua sepuh, yuk diedukasi keluarganya supaya bisa menjaga aktivitas dari orang tua tersebut, mengawasi dan waspada dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Demikian pembelajaran pada mata kuliah psikogerontologi dengan tema usia lanjut berhasil. Nah, pada intinya apa yang kita bahas tadi, membahas usia lanjut dikatakan dapat berhasil itu apabila dia bisa hidup lebih lama atau berumur panjang lebih dari 60-70 tahun ke atas dengan catatan kondisi tubuhnya tetap sehat, kondisi fisiknya sehat, tetap bisa beraktivitas di rumah secara mandiri. Kemudian mandiri artinya tidak terlalu merepotkan orang lain, tetap membutuhkan bantuan orang lain tapi tidak terlalu merepotkan orang lain. Kemudian dapat tetap berhubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya, dapat berkegiatan sosial, gitu ya. Dan juga orang lanjut usia berhasil itu dapat mensyukuri keadaannya sekarang harus bagaimana dan tetap siap kapanpun untuk kematiannya. Terima kasih rekan-rekan sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.